Selamat datang di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Laboratorium kami beralamat di Jalan Raya Tapos, Kotak Pos 20, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Laboratorium kami telah diakreditasi oleh KAN pertama kali pada tahun 2003 dengan nomor akreditasi LP162 IDN. Reakreditasi telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2008, 2013, dan 2017. Balai Besar PPM BTPH memiliki sarana pendukung seperti laboratorium, ruang arsip, sarana keamanan, tempat parkir kendaraan, greenhouse, ruang tamu, ruang penerimaan sampel, sarana ibadah, dan perpustakaan. Ruang penerimaan sampel, rumah kasa, ruang dokumen laboratorium, ruang arsip penyimpanan benih sisa contoh kerja dan contoh kirim setelah benih diuji dari analis. Alat pengolahan limbah, ruang administrasi laboratorium, fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium kami diantaranya adalah laboratorium fisika. Di laboratorium fisika ini dilakukan pengujian kadar air, kemudian benih, dan pengambilan contoh kerja, serta bobot 1000 butir. Alat pengambil contoh kerja berupa divider, soil divider, dan conical divider. Ini adalah alat grinding mill yang digunakan untuk pengujian kadar air bila memerlukan atau bila benihnya memerlukan penghancuran. Kita bisa menggunakan penghancuran kasar dan penghancuran halus. Sebelumnya kita sudah cek mutu penghancurannya. Untuk pengujian kadar air kita memerlukan oven suhu tinggi, yaitu suhunya 130 sampai 133 derajat Celcius, dan juga oven suhu rendah suhunya 101 sampai 105 derajat Celcius. Ini adalah oven yang digunakan. Kita bisa lihat di sini ada penggunaan alatnya dan juga ada informasi mengenai pengecekan kesesuaian suhu oven. Untuk pengujian kadar air kita juga membutuhkan desikator seperti ini yang berisi dengan bawahnya yang bagian ungu itu adalah silika gel. Peralatan yang penting untuk pengujian kadar air juga adalah timbangan analitik. Untuk pengujian kadar air ini kita membutuhkan timbangan minimal 3 digit. Jadi kita di sini mempunyai timbangan yang 4 digit. Kemudian di samping timbangan ini sudah ada tertera cara penggunaan alatnya. Salah satu ruang lingkup untuk lab fisika adalah pengujian kemurnian benih. Jadi untuk pengujian kemurnian benih seperti ini tahapannya.
Pertama kali kita timbang dulu contoh kerjanya, kemudian kita pisahkan benih menjadi 3 komponen, yaitu benih murni, benih tanaman lain, dan kotoran benih. Untuk benih-benih yang kecil, untuk melihat benih tanaman lain apa saja yang terdapat dalam sampel benih tersebut, kita bisa menggunakan mikroskop stereo. Laboratorium biologi. Ini adalah ruangan laboratorium biologi. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup pengujiannya adalah pengujian daya berkecambah, vigor benih, dan viabilitas benih. Ini adalah timbangan, kemudian mikroskop stereo. Sedangkan inkubator digunakan untuk inkubasi benih dalam tahap pewarnaan saat pengujian tetrazolium. Ini adalah germinator, jadi ruangan untuk pengecambahan benih untuk pengujian daya berkecambah. Di sini adalah germinator suhu berganti. Germinator suhu berganti ini jadi suhunya adalah 20 derajat Celcius selama 16 jam dan 30 derajat Celcius selama 8 jam. Ini contoh-contoh pengujiannya. Ini menggunakan metode between paper atau kertas uji kertas digulung. Ini adalah germinator room yang digunakan untuk pengujian atau germinator room suhu tetap. Jadi digunakan bila kita melakukan pengujian daya berkecambah dengan menggunakan suhu konstan atau tetap 25 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, atau 30 derajat Celcius dengan toleransi suhunya adalah plus minus 2 derajat Celcius. Ini suhunya kita cek. Setiap rak ini sudah ada termometer batangnya untuk melakukan pengecekan suhu. Jadi kita yakin bahwa suhu di dalam germinator sudah sesuai untuk persyaratan pengujian daya berkecambah. Laboratorium elektroforesis. Ini lab elektroforesis di mana kita melakukan pengujian DNA yang diawali dengan isolasi DNA dan kemudian dilakukan uji kualitas kuantitas dan juga PCR dengan menggunakan alat-alat antara lain. Ini tangki elektroforesis untuk proses elektroforesis dari agarose. Ini adalah water bath untuk inkubasi sampel pada saat isolasi DNA. Kemudian kami memakai ini fume hood untuk bahan kimia yang asam, pH rendah atau yang berbau menyengat. Ini adalah ruangan tempat untuk UV transilluminator untuk foto agarose. Untuk visualisasi hasil pengujian, ini PCR, mesin PCR thermocycle untuk proses PCR, dan itu adalah biodrop untuk uji kualitas kuantitas dari DNA yang telah diisolasi. Untuk alat-alat pendukung pengujian, terutama isolasi, diantaranya centrifuge dan juga vortex. Ini shaker untuk membuat larutan, dan oven untuk mengeringkan DNA hasil isolasi. Untuk penyimpanan PCR master mix ataupun larutan-larutan, kami menggunakan freezer biobase dan juga medicool untuk suhu minus 20 derajat Celcius. Laboratorium cendawan. Ini Laboratorium Cendawan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pengujiannya dengan metode blotter test, sudah terakreditasi ISTA, dan alat-alat yang digunakan ini di Laboratorium Cendawan ini ada 2 autoklav, 1 autoklav untuk sterilisasi dan 1 alat autoklav untuk killing. Jadi untuk mensterilkan limbah sebelum dibuang ke sampah. Medicool digunakan untuk menyimpan sampel setelah ditabur, diinkubasi selama 24 jam.
Ini ada 2 mikroskop, yaitu mikroskop stereo dan kompon yang digunakan untuk pengamatan di cendawan. Dan ini alat-alat yang digunakan untuk pengamatan, yaitu ada alkohol, ada bronchi bulbul, dan ada gelas preparat. Ini ruang inkubasi laboratorium cendawan. Untuk inkubasi selama dilakukan penaburan. Ini contohnya yang sudah ditabur, dan ini suhunya terkendali dan direkam. Ini ruang laminar flow laboratorium cendawan. Ini digunakan untuk nabur. Jadi karena untuk menabur dalam kondisi steril ini harus pakai laminar flow. Dan ini alat-alat yang digunakan, Bunsen, pinset, sama ini air steril, dan ini alkohol. Laboratorium bakteri, Mikrobiologi bakteri, Balai Besar Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi ini ruang lingkupnya tentang benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk lab bakteri ini pengujiannya dengan metode liquid assay. Ini oven untuk sterilisasi dengan metode kering. Ini inkubator untuk inkubasi setelah ditabur. Ini autoclave untuk sterilisasi dengan metode basah. Ini ada 2 autoclave, yang satu untuk sterilisasi bahan-bahan, yang ini satunya untuk killing. Ini merupakan ruang isolasi bakteri. Jadi ini kita kalau pengujian dilaksanakan di sini di ruang laminar flow dengan kondisi steril. Jadi ini sebelum dipakai ini biasanya kita dipakai UV dulu. Setelah pakai UV baru kita bisa memakai laminar flow. Dan ini alat-alat yang digunakan untuk pengujian yang ada di ini. Ada mikropipet dan ini shaker. Dan ini Bunsen untuk dilaksanakan pada waktu pengujian. laboratorium virus, Di laboratorium virus, kami di sini biasanya melakukan pengujian untuk metode ELISA. Metode ELISA ini biasanya kita lakukan kalau ada pengujian atau penelitian, karena semua bahan dan peralatan yang digunakan itu harus kita setting dulu. Peralatan utama yang digunakan untuk pengujian virus metode ELISA adalah pertama mikropipet. Mikropipet ini berbagai ukuran 0,2 sampai 1000 mikro. Kemudian ini adalah ELISA reader. ELISA reader untuk mengevaluasi hasil akhir dari pengujian ELISA. Kemudian ini adalah timbangan analitik untuk menimbang bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam pengujian. Dan yang terakhir adalah inkubator untuk menginkubasi proses pengujian. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah refrigerator. Refrigerator ini digunakan untuk menyimpan bahan kimia yang tidak digunakan dan kemudian antiserum yang diperlukan untuk pengujian. Refrigerator ini kita setting biasanya 4 derajat. laboratorium nematoda, Ini laboratorium nematoda di mana kami menguji nematoda terutama yang terbawa benih padi dan yang ada di kentang. Untuk di benih padi ada Aphrenoides bcei dan kentang ada Meloidogene dan Globodera. Ini adalah mil Hasker yang digunakan untuk mengupas kulit benih padi untuk pengujian nematoda. Setelah dikupas, lalu benih padi yang kulitnya telah terkelupas itu dimasukkan ke dalam saringan dan direndam. Kemudian diinkubasi di inkubator. Inkubator digunakan untuk menginkubasi benih padi selama 24 jam. Setelah diinkubasi, kemudian air rendamannya diambil dan dimasukkan ke dalam petri. Air rendaman dimasukkan ke dalam petri, kemudian nematodanya dipancing dengan menggunakan jarum probe ini. Untuk pengamatan digunakan mikroskop stereo, dan untuk memancing nematoda
Untuk identifikasi digunakan mikroskop kompon. Ini adalah contoh Aphelenchoides yang kami videokan dengan mikroskop kompon. Demikian selayang pandang dari laboratorium kami, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita berjumpa kembali di lain kesempatan.